Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran sosiologi pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar semuanya lancar. Maka dari itu, menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai? Nah, untuk hari ini Ibu akan menjelaskan tentang materi selanjutnya, yaitu sesuai dengan KD dan indikator yang ada, bahwa hari ini kita akan mempelajari tentang bentuk dan sifat dari stratifikasi sosial. Untuk sebelum kita masuk kepada materi, Ibu akan mengajak kalian untuk mengingat-ingat mata pelajaran atau materi sebelumnya, yaitu tentang pengertian stratifikasi sosial. Menurut kalian, stratifikasi sosial itu apa sih? Coba kita simak dulu ya gambar berikut ini. Nah, dari gambar tersebut kalian dapat mengetahui tentang apa itu stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial yaitu suatu tingkatan di dalam masyarakat di mana tingkatan tersebut bersifat vertikal, naik atau turun. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk stratifikasi sosial dalam kehidupan sehari-hari dan juga sifat-sifat stratifikasi sosial. Nah, untuk yang pertama, Ibu akan menjelaskan tentang sifat-sifat stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial memiliki dua sifat. Yang pertama, pelapisan sosial tertutup, dan yang kedua adalah pelapisan sosial terbuka. Nah, untuk yang pertama yaitu pelapisan sosial tertutup. Sistem pelapisan sosial tertutup ini artinya tertutupnya kemungkinan seseorang, sekelompok orang untuk berpindah dari pelapisan sosial yang satu ke lapisan sosial yang lain. Jadi mereka untuk berpindah ini ada benteng. Dia tidak bisa berpindah antara pelapisan sosial yang satu dengan pelapisan sosial yang lainnya. Dalam pelapisan sosial ini biasanya tercermin pada masyarakat feodal dan masyarakat yang menganut sistem kekastaan. Sistem kekastaan ini biasanya dianut oleh para pemeluk agama Hindu, khususnya di masyarakat di India. Karena sistem kekastaan ini dibenarkan oleh ajarannya, sehingga para penganutnya, khususnya masyarakat India yang menganut agama Hindu, mereka hidup dalam lingkar kekastaan yang ada. Selanjutnya yaitu sistem pelapisan sosial terbuka. Dalam pelapisan sosial ini, masyarakat lebih mempunyai peluang yang besar untuk berpindah dari pelapisan sosial yang satu ke pelapisan sosial yang lainnya. Dalam hal ini, masyarakat yang memiliki kecakapan yang lebih luas, memiliki tekad yang kuat akan dapat berpindah dari pelapisan sosial yang rendah dari yang ke tinggi, atau masyarakat yang malas akan berpindah dari pelapisan sosial yang tinggi menjadi rendah. Hal ini bisa terjadi pada umumnya. Dan pada sistem pelapisan sosial terbuka ini cenderung mencerminkan adanya masyarakat modern karena mereka memiliki ambisius untuk hidup yang lebih baik. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk stratifikasi sosial. Bentuk-bentuk stratifikasi sosial dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dari pola-pola hubungan yang terbentuk atau pola-pola hubungan yang bertingkat di dalam masyarakat. Contohnya antara hubungan majikan dengan buruh, hubungan pengusaha dengan karyawan, atau yang lainnya. Bentuk stratifikasi sosial yang pertama yaitu perbedaan dalam hal kesanggupan dan kemampuan. Hal ini tercermin dari yang pertama, bentuk rumah atau tipe rumah, yang kedua menu makanan, yang ketiga dalam hal berbusana, dan yang terakhir adalah perbedaan perlengkapan rumah tangga yang mereka miliki. Yaitu dalam hal berbusana, mereka cenderung yang berkelas tinggi, mereka akan mencerminkan prestis atau harga diri mereka dalam berbusana, sehingga busana mereka itu mencerminkan kelas yang mereka miliki. Dan untuk cenderung yang pelapisan sosial rendah, maka mereka memakai busana
hanya untuk menutupi tubuhnya. Untuk lokasi rumah, maka hal ini terlihat dari tipe perumahan. Dengan pelapisan sosial yang rendah, maka mereka memiliki rumah yang di mana saja letaknya. Mereka tidak memikirkan lokasi ini strategis atau tidak, seperti di bantaran sungai, di bantaran rel kereta api, atau yang lainnya. Sedangkan untuk yang memiliki pelapisan sosial yang tinggi atau strata yang tinggi, mereka cenderung dalam memilih rumah, mereka banyak pertimbangan, dekat dengan tempat kerja, berada di pusat kota, letaknya strategis, untuk mengakses kemanapun bisa. Dan mereka cenderung memiliki perumahan yang mewah dengan fasilitas yang lengkap. Yang kedua, yaitu bentuk dari stratifikasi sosial, yaitu perbedaan dari gaya hidup. Gaya hidup ini bisa tercermin dari hobi. Pada masyarakat yang memiliki strata yang tinggi, mereka cenderung memiliki hobi yang mahal, seperti berkuda, main golf, atau yang lainnya. Sedangkan masyarakat yang berstrata rendah, mereka cenderung tidak memiliki hobi karena waktu mereka dalam berkegiatan sehari-hari habis untuk bekerja guna memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Yang ketiga adalah perbedaan dalam hal hak dan akses sumber daya yang mereka miliki. Seseorang yang memiliki jabatan yang tinggi, maka dengan sendirinya mereka dapat memiliki hak dan akses untuk mengakses sumber daya yang mereka miliki secara keseluruhan. Dan mereka yang tidak memiliki jabatan atau memiliki strata yang rendah, maka dalam menikmati sumber daya yang mereka miliki semakin kecil karena mereka tidak memiliki akses untuk hal itu. Nah, anak-anak, itu tadi materi yang Ibu jelaskan tentang sifat-sifat stratifikasi sosial dan juga bentuk-bentuk stratifikasi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Ibu minta kalian tulis di kertas apa saja yang kalian pahami tentang materi hari ini dan dikumpulkan ke Ibu ya. Tulis dengan bahasa kalian sendiri, setelah itu pahami dengan sesama dan juga kerjakan soal yang ada di buku lembar kerja siswa. Baiklah anak-anak, sekian dulu untuk materi hari ini. Apabila ada salah Ibu mohon maaf. Semoga ilmunya dapat bermanfaat dan diterima dengan baik ya. Sekian untuk kelas hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.